Abu Talib merupakan paman Nabi Muhammad SAW yang telah merawatnya sejak kematian kakeknya, Abdul Muthalib. Nabi Muhammad sangat dicintai oleh Abu Talib seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Menurut Ahmad Sarwat dalam bukunya, Orang Kafir dalam Keluarga Nabi SAW, Abu Talib adalah salah satu kerabat Nabi Muhammad SAW yang menolak untuk mengakui kenabiannya ketika semua orang beriman pada usia 40 tahun. Walaupun selalu mendukung segala perjuangan Nabi Muhammad SAW, Abu Talib tetap enggan untuk mengakui kebenaran Islam sampai akhir hayatnya. Mengapa Abu Talib masih memilih untuk membela Nabi Muhammad SAW meski tidak memeluk agama Islam sepanjang hidupnya? Alasan Abu Talib melindungi Nabi Muhammad SAW. Abu Talib terus menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW meski tidak memeluk agama Islam selama hidupnya. Karena ia merupakan paman Nabi Muhammad yang merawatnya sejak kecil pada usia 8 tahun. Referensi dari buku Pintar Sejarah Islam karya Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh. Abu Talib telah merawat dan melindungi Nabi dengan baik selama sekitar 42 tahun. Abu Talib bahkan lebih memprioritaskan Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Abu Talib selalu setia menjaga, mendampingi, dan memperjuangkan keponakannya itu sampai akhir hayatnya. Yakni 10 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Menurut buku Sejarah dan Kebudayaan Islam periode klasik karya Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, beliau juga memerintahkan untuk tidak menyembah berhala-berhala yang dipuja oleh para pemimpin Quraisy dan orang-orangnya. Suatu waktu, Abu Talib dikunjungi oleh Abu Sufyan bin Harb, seorang pemimpin kafir Quraisy, dan ia berkata, "Abu Talib, keponakanmu itu sudah mencaci maki berhala-berhala kita, mencela agama kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan menganggap sesat nenek moyang kita. Sekarang harus kau hentikan dia. Kalau tidak, biarlah kami sendiri yang akan menghadapinya. Oleh karena engkau juga seperti kami tidak sejalan, maka cukuplah engkau mewakili pihak kami menghadapi dia." Namun, Abu Talib menolak permintaan dari para pemuka kafir Quraisy dengan sopan. Meskipun begitu, mereka tetap bersekongkol melawan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari berikutnya, mereka datang ke hadapan Abu Talib membawa seorang pemuda tampan bernama Umarah bin Walid bin Mughirah, yang ingin mereka serahkan sebagai anak angkat kepada Abu Talib. Namun, sebagai syaratnya, Abu Talib diharuskan menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Namun, usaha dan upaya kafir Quraisy ini kembali ditolak oleh Abu Talib. Dengan tekad yang kuat dan tak kenal menyerah, para elit dari suku Quraisy kembali mendatangi Abu Talib dengan berkata, "Anda adalah sosok yang dihormati di kalangan kami. Kami telah meminta Anda untuk menghentikan keponakan Anda, namun Anda tampaknya enggan melakukannya. Kami tidak akan membiarkan orang yang menghina leluhur kami, tidak menghargai aspirasi kami, dan mencela para dewa kami. Kami meminta Anda untuk menyuruhnya diam, atau kami akan memerangi dia bersama-sama hingga salah satu dari kami binasa." Sangat berat bagi Abu Talib untuk berpisah atau berkonflik dengan masyarakatnya. Namun, di sisi lain, ia tidak tega untuk menyerahkan atau mengecewakan keponakannya, atau membiarkan dia terkena bahaya yang direncanakan oleh para pemimpin Quraisy. Maka, Abu Talib memanggil Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud para pemimpin Quraisy tersebut. Dia meminta Nabi Muhammad untuk menjaganya dan juga menjaga dirinya sendiri. Abu Talib tidak ingin menanggung beban yang tidak dapat dia pikul. Setelah mendengar perkataan Abu Talib, Nabi Muhammad SAW berpikir bahwa pamannya tidak bersedia lagi melindunginya. Dengan sopan, Nabi SAW berkata kepada Abu Talib, "Wahai paman, demi Allah, sekalipun mereka menempatkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar saya meninggalkan tugas ini, saya tidak akan melakukannya. Biarkanlah Allah membuktikan kemenangan saya atau saya binasa karena tugas ini." Setelah mengeluarkan pernyataan tersebut, Nabi Muhammad SAW dengan wajah yang sedih menundukkan kepala dan menangis dengan air mata yang jatuh. Saat dia berbalik untuk pergi, Abu Talib memanggilnya, "Datanglah ke sini, anakku." Nabi Muhammad SAW kemudian berbalik dan melihat ke arah Abu Talib, pamannya. Abu Talib berkata,
Pergilah dan lakukanlah apa yang kamu inginkan. Saya bersumpah demi Allah bahwa saya tidak akan menyerahkanmu kepada mereka untuk alasan apapun, selama-lamanya. Ucapan Abu Talib itu sungguh memberikan semangat dan keyakinan yang besar bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan aksi dakwahnya. Inilah sosok Abu Talib, yang selalu memberikan perlindungan dan pembelaan yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun ia tidak beragama Islam.